dia berdiri, tapi palanya begini bang. Nunduk. Iya, tuh rambut tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Bagai Malam, sama gue lagi Angga, and welcome back. Apakah kalian sudah siap menjadi bagian malam untuk kami? Jika sudah siap, tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Oke, seperti biasa nih, ada cerita pengalaman mistis yang masuk ke bagian malam. Tapi kali ini ada yang baru dari bagian malam. Kita bawainnya dalam sesi cetar, cerita narasumber. Bedanya dari video-video kita sebelumnya, yaitu kita datengin langsung nih narasumbernya. Kebetulan narasumbernya udah ada di sini. Kita panggil langsung aja ya. Bang, silakan masuk. Oke bang. Ya. Gimana bang? Apa kabar nih? Baik bang. Gimana bang? Siapa namanya? Boleh diperkenalkan diri? Ya, nama gue Bang Jody. Ya. Gue tinggal di Mekarsari, Cimanggis. Oke. Untuk pekerjaan gue sehari-hari, gue seorang wira swasta. Wira swasta? Iya. Bisnis apa kira-kira yang Ya, saya digeluti? jual beli adalah kecil-kecilan. Oh. Iya. Apa yang kecil-kecilan tuh barang apa ya? Kecil pak barangnya. Oh kecil. Iya. Oke. Oke. Oke kalau gitu langsung aja ke ceritanya. Oke. Bang Jody nih. Kira-kira kemarin masuk bagian malam kan udah cerita yang dikirim tuh berupa voice note ya. Yap, betul. Nah, gua kebetulan udah gue dengerin dan 3 kali gue dengerin emang lumayan serem ya. Mudah-mudahan nggak seserem hidupnya Bang Jody ya. Alhamdulillah bang. Oh, oke langsung aja Bang. Oke. Jadi gini bang, gua di tahun 2018 kurang lebihnya bulan Juni Juli kalau nggak salah. Iya. Gua itu anak yang bisa dibilang suka nongkrong lah. Oh, anak nongkrong nih ya. Iya. Nah di tongkrongan itu gua ada tempat nih bang. Nah. Jadi di dekat rumah gua itu ada taman bang. Taman? Iya, dan taman itu bisa dibilang Fasos atau Fasum lah, Taman Mekarsari namanya. Oh, Fasum komplek lah ya. Betul, Fasum komplek. Nah, di deket taman itu ada 4 warung tuh, nggak jauh dari taman. Oke. Nah, di situ ada 4 warung. Yang warung pertama itu warung sate. Sate? Iya. Sate kambing, sate ayam gitu ada ya? Betul, ada sopnya juga. Mas suka makan sop? Oh, suka. Oh iya. Kapan-kapan boleh deh ajak Boleh, sini. kita main ke sana. Siap. Nah, terus di tempat kedua itu ada yang namanya warung kosong. Nah. Karena nggak ada yang huni mas. Oh gitu. Iya. Jadi kosong. Iya betul. Oke. Nah di tempat ketiga dan keempat itu ada warkop. Warkop. Iya. Dua-duanya warkop. Oh. Nah di ujung sebelah kiri di dekat tempat sate itu ada WC. WC toilet umum. lah ya. Ya, jadi buat orang-orang yang singgah atau yang suka nongkrong di sana kalau mau pakai toilet di sana. Oke. Gitu. Toilet umum jadi ya. Iya, bisa dibilang kayak gitulah. Nah, terus kita karena rame, kita namain apa namanya tempatnya itu Warpul. Oh, Warpul. Iya. Apa tuh ada panjangannya? filosofinya, warung ngumpul. Oh, asik buat anak-anak situ. Iya. Oke, jadi intinya di komplek Abang tuh ada Warpul ya? Iya, warung betul. buat nongkrong itu ya? Iya, betul. Oke lanjut coba Bang. Iya, jadi gua itu kan kalau nongkrong ke Warpul tuh biasanya datang jam-jam tujuan sampai setengah tujuh sampai jam 7 nih Bang biasanya. Malam? Malam Bang. Oh, oke. Oke, jam-jam habis maghrib lah. Setelah aktivitas tuh ya sehari Iya. ya? Nah, gue lupa nih, itu kejadian antara hari Rabu sama hari Kamis. Ya pokoknya antara 2 hari itu, ketika gue datang, itu tiba-tiba gue ngeliat ada ini Bang, gerombolan. Kayaknya sih gue rasa dia orang-orang suka pemain voli kali ya, karena gue bisa ngeliat dari jersinya.
Oke. Jersey-nya itu mereka kayak seragam lah, dan tuh kira-kira ada sekitar 12 orang. Oke. Nah, yang gue kaget pas gue datang di salah satu itu ada yang teriak-teriak bang kayak orang kesurupan. Ada yang teriak-teriak bang kayak orang kesurupan. Di malam itu? Di malam itu. Nah, Berapa orang kesurupan? yang kesurupan cuma satu, perempuan. Perempuan. Oh, anggota timnya ada yang perempuan? Iya. Nah, terus akhirnya ya saya nanya-nanya juga lah, kan di situ juga ada anak-anak lah, kayak waktu itu ada kayak siapa namanya? Ada Kiki. Ada Teman-teman Koyot. abang nih? Iya, yang biasa nongkrong juga ada Koyot, ada Bang BJ, ada Galuh, Oke. sama satu lagi gue lupa nih bang. Wah, lu teman sendiri lupa ya? Ya, namanya juga teman bang. Oh gitu ya? Iya. Pokoknya intinya kita bertujuh lah. Hah? Kita bertujuh, nah gue nyoel tuh satu temen gue. Ada apaan tuh? Gak tahu Jud, gue juga bingung, tiba-tiba ketawa-ketawa, nangis, histeris begitu. Nah, untungnya bang, jadi dari Warpul itu di seberangnya ada ruko bang. Oh, ruko? Iya. Nah, di ruko itu ada salah satu tempat pijat refleksi. Oh, refleksi? Iya. Nah, salah satu pekerja pijat refleksi itu ada yang namanya Mang Yanto. Oke, Mang Yanto. Nah, si Mang Yanto ini nih yang akhirnya bisa netralisir. Ya, namanya Mang Yanto, kita juga kagak tahu ya dia ilmu dari mana tuh. Ya nggak? Udah nih, akhirnya Mang Yanto ngebersihin segala macem. Tapi bang, gue baru inget nih bang. Sebelum Warpul itu ada, itu sebenarnya di tempat warung yang paling kiri, itu kan kejadian di warung paling kiri itu bang. Paling kiri, oke. Paling kiri. Tadi ada 4 ya Di warungnya? Warkop, iya di Warkop itu sebelumnya ada pohon sukun bang. Itu sebelumnya ada pohon sukun bang. Oh, pohon sukun? Iya, tapi waktu kejadian itu pohon sukunnya udah ditebang. Jadi setelah akhirnya tuh si Mang Yanto beneran berhasil tuh ngeluarin tuh. Mang Yanto tadi yang di Iya. refleksi ya tadi ya? Iya, yang Oke. dari yang refleksi orang refleksi tadi dia akhirnya ngeluarin. Akhirnya udah nih setelah kurang lebih setengah jaman lah dari kejadian yang tadi rombongan tuh ada yang kesurupan, satu yang perempuan, mereka cabut tuh. Oke. Udah, mereka cabut kan. Nah setelah mereka cabut, ya udah. Akhirnya kita nongkrong biasa aja lagi, ngobrol-ngobrol. Udah nggak inget yang kejadian kesurupan segala macem. Oh, jadi santai aja gitu ya? Iya. Nah sebelumnya gue lupa nih nyeritain nih. Jadi kalau di Warpul itu, di tempat Warpul yang gue nongkrong, tempat biasanya, itu sekiranya jam 10-an tuh biasanya udah tutup. Semua warungnya? Enggak semua, Oh. kecuali Warkop yang paling kiri. Yang paling kiri. Itu dia biasanya sampai jam 11-an tuh. Oh, jam 11, Iya, malam lah ya? Iya, rada maleman kalau dia. Dan biasanya juga anak-anak kalau misalnya udah pada beberes kayak si yang biasa kita tongkrong ini tempatnya, kita tetap ngobrol. Walaupun dalam keadaan ya gelap-gelapan dah. Oh, nggak ada listrik, jadi dimatiin lampunya ya? Matiin kan yang jual udah cabut. Oke. Kita udah kira-kira jam 11-an juga masih nongkrong juga tuh bang sama anak-anak kan. Nah sedangkan kalau jam 11-an tadi saya bilang Warkop yang sebelahnya lagi yang paling kiri kan tutup tuh. Dia beberes tuh. Udah bang, makin gelap aja tuh yang namanya Warpul bang. Sama anak-anak, tapi yang namanya anak-anak kan kita ngobrol-ngobrol segala macam, suka lupa waktu, ya udahlah. Asikan ya jadi? Asikan aja. Nah di situ juga gue ulang lagi nih, sorry nih. Udah nggak ada keinget buat Yang kejadian kesurupan tadi. Oke. Dan nih. Iya, gue baru ingat temen gue namanya si BJ bang. Oh, BJ? Iya. Nah, emang si BJ ini emang dasarnya dari kita semua nih, orangnya sih paling ngide banget dah. Oke. Ngide banget, ada aja. Dia penasaran, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, random banget ngajakin kita main di Langkung. Random banget ngajakin kita main di Langkung.
dia pengen tahu tuh Jelangkung. iya di tahun sekarang kalau kata dia nih masih zaman nggak sih main jelangkung katanya gitu. Ya udah akhirnya kita main nih. Iya. Anak-anak Pakai boneka tuh jelangkung. alhamdulillah pakai korek bang. Oh yang korek. Iya. Kan ada yang koin juga tuh. Kan kita nggak prepare bang. Jadi yang ada aja tuh yang mirip-mirip kayak boneka apa ya? Korek kali ya. Udah kita pakai korek nih. Udah nih. Korek. Ada salah satu teman si Koyot nih bang. Iya. Lagi keadaan gelap banget. Lagi main. Tiba-tiba kebelet bang. Terus Belet. ada WC kan tapi di situ. Ada WC. Nah hamsyongnya bang. Itu WC juga lampunya kagak ada. Oh nggak pakai lampu? Nggak pakai Gelap. lampu. Gelap banget. Lah, gelap banget bang. Udah nih. Ya namanya orang kebelet kan ya. Dan akhirnya dia nyalain pakai ini doang, ngandelin apa namanya? Flash HP. Oh, oke. Pakai flash Dibawa HP. sendiri tuh. Iya. Dia bawa di ke WC. Set. Kita masih pada main jelangkung dong. Ya kan nyoba-nyoba. Nggak nyampe 5 menit bang. Nah, nggak sampai 5 menit bang. Si Doyok lagi. Si Koyot, nama orang masa gue ganti bang. Ya nggak? Ya bang. Nah, nggak sampai 5 menit bang. Tiba-tiba si Koyot lari bang dari Kamar mandi tadi? bang. WC tadi ya? Iya. Ada apa ternyata? Terus anak-anak lagi pada enak-enak main jelangkung. Bingung kan? Kenapa lu? Diketawain gua. Ada yang cekikikan, katanya begitu. Di kamar mandi tadi? Iya. Lah, cuma yang namanya anak-anak dia doain denger nggak kurang begitu kurang begitu ya udah lanjut lagi nih. Main jelangkung. Udah nih. Kira si Koyot duduk kan. Padahal mukanya panik tuh. Kelihatan tuh mukanya pucet banget pucet. Udah nih. Kita lagi main segala macem. Tahu-tahu wangi melati bang. Oh bau melati? Iya. Oke. Dia juga mau melati. Itu nyanter banget. Tadi nyium bau melati tadi tuh lu atau teman lu? Semua bang. Oh semua nyium? Semua. Oke. Dan saat itu seketika tuh udah nggak pakai mulut lagi, kita lihat-lihatan doang nih. Lihat-lihatan. Nah, yang kampretnya lagi nih bang. Sorry nih gue rada kasar. Si BJ mah lagi main jelangkung segala macem. Teman-teman sambil ngikutin tapi ambil ngepus monton bang. Ada tuh bang nama game-nya monton. Iya gue tahu. Iya, lagi pada ngepus monton. Nah itu mereka juga nyium lagi pada ini. Tiba-tiba langsung. Ya udah lihat-lihatan tuh udah pada ngerti tuh. Udah. Nah terus sekitar 12 menitanan dari nyumbu melati bang. Kita lagi, udahlah lanjutlah, kira tetap masih di situ. Tiba-tiba bang, ada suara perempuan cekikikan bang. Ada suara perempuan cekikikan bang. Cekikikan lagi? Iya. Dan semuanya denger tuh? Berarti kan secara nggak langsung, semuanya denger bang. Secara nggak langsung Koyot bener nih. Dia dengerin nih yang tadi di WC. Iya benar. Bener nggak? Iya. Lo tau nggak bang, itu suara di mana? Tadi dia diketawain di WC. Kamar mandi. Bener nggak? Betul. Tadi kan saya cerita di Warpul ada satu warung yang kosong. Bener? Nah, itu asal suaranya dari situ bang. Itu deket banget sama kita. Diketawain bang. Iya suaranya kenceng. Gitu, lagi gitu bang. Iya. Gitu bang. Iya. Terus? Ya udah nih, santer bang. Itu semua nggak pakai ragu, nyebrang ke ruko. Kabur? Iya kabur kita semua. Termasuk main jelangkung tadi? Ya iyalah bang, boro-boro dilanjutin tuh main, orang udah sekut duluan, sekut ya nggak? Sekut banget. Iya, cabut nih kita, cabut. Tapi saya lupa bang, sebelum cabut itu sebenarnya ada teman yang kuncinya tuh dia lupa naruh. Oke. Nah, lu bayangin tuh, dia lupa naruh. Jadi ada yang ambil tadi gue sorry nih, gue rada skip nih soalnya ceritanya udah rada lama kan kejadian. Iya. Gue baru ingat. Tahun berapa sih? 2017-18 lah. Kalau salah 18 sih bang, lebih ke 18 deh. Yang gue bilang Juni-Juli tadi itu. Temen kuncinya ada yang hilang. Jadi ada yang nonton, ada yang nyari kunci.
ada yang main jelangkung, ribet dah. Itu langsung bang, semuanya nggak pakai pikir panjang, langsung nyebrang. Ini gue ngelanjutin yang ini lagi ya. Iya. Langsung pada nyebrang. Ke ruko tadi tuh? Ke ruko, di depan tapi taman. di halamannya. Oh, di Karena halamannya. kalau masuk ruko juga tutup bang. Tutup semua ya? Iya, udah tutup Udah malam semua juga, soalnya. udah malam kan kejadiannya. Dan di ruko, tiba-tiba temen yang ngerasa kuncinya kehilangan itu baru ternyata kaget banget dia. Lo tau nggak bang di kunci di mana? Jadi selama ini tuh kunci dikalungin sama dia, dia pakai baju, iya. itu kunci Dimasukin. Dan dia udah panik. Iya, minta tolong nyariin kunci. Lagi habis dicekikikin segala macem, sama nyium bau tuh. Itu memang gue nggak bisa nyalain dia juga sih. Soalnya kan tuh tempat yang kita gelap banget. Nah, baru sadar tuh akhirnya. Nah, yang lebih epicnya lagi nih bang, ada satu nih si kawan, ada kelakuannya si Koyot. Iya, kita kan kabur. Iya, sepatunya ditinggal. Dia nyeker bang. Saking takutnya tuh ya. Saking spooky gitu katanya. Iya. Ya udah nih. Epic banget tuh es. Parah, epic banget bang. Terus anak-anak pada nanya kan, ini anaknya gimana? Ya udahlah, kita pulang aja lah ke rumah masing-masing. Terus pada ngingetin, ngomong-ngomong patu lu gimana tuh? Ya udah dah, gua ambil aja besok siang katanya. Dia ke Warpu lagi. Ditinggal jadinya. Iya. Nah, jadi tadi gue cerita udah 2 kejadian ya bang ya? Udah. Kejadian pertama kan kesurupan tuh. Kesurupan. Kejadian kedua kita main Cekikikan. gelangkung. Iya. Tapi ujungnya dicekikikin kan. Iya. Sama bom melati juga tadi kan. Bom melati nyanter tuh. Jadi akhirnya teman-teman lu sama lu juga balik semua nih ke rumahnya. Akhirnya balik bang, kita semua ya udahlah. Nah terus nih gue mau cerita kejadian yang ketiga nih bang. Nah di kejadian yang ketiga nih besoknya bang. Iya. Biasalah gue keluar kan jam-jam 6:30 jam 7 malam tuh ya. Habis maghrib lah ya. Iya, nah di situ cuman ada gue. Kita cuma bertiga tuh bang. Cuman ada gue di tempat warkop yang biasa kita nongkrong nih. Tadi tuh. Warkop gua, bukan yang paling pojok ya. Iya. Itu cuma ada gue, si Bang BJ, sama si Nopal. Oh Nopal. Nah si Nopal ini apa namanya? Kita ngobrol-ngobrol nih bertiga nih sama si Nopal juga nih. Iya. Nah, kita ngobrol-ngobrol segala macam. Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba si Nopal ditelepon sama ceweknya. Padahal kita udah cuma bertiga. Terus nanya kan, ini pada kemana yang lain? Biasanya rame, iya nggak? Atau cuma bertiga? Iya, katanya cuma bertiga. Terus si Nopal mau jemput ceweknya atau apalah, gue kurang paham juga sih. Soalnya dia saat itu belum ngasih tahu dia mau jemput ceweknya atau pokoknya dia pergilah. Pergi nih, otomatis gue berdua dong, ya nggak? Pas gue berdua, gue nanya sama Bang BJ, bang gimana bang, sepi banget, apa kita cabut aja bang? Kata Bang BJ, janganlah, nongkrong aja dulu, sharing-sharing kayak apa kek, dia ngomong gitu. Oh gitu, ya udah. Ini juga paling kata dia, tiba-tiba dia ambil ngeliat HP-nya. Ini juga gue lagi WA si ini nih, si Koyot sama si siapa namanya, si Galuh, dia ngomong gitu. Buat datang ke situ. Buat datang kan, soalnya si bukan Galuh bang, si Ubung. Si Ubung katanya mau datang ke Warpul tapi maleman, ngomong gitu. Oh gitu, yaudah akhirnya gue ngobrol lah. Nah ngobrol ngerokok, singkat cerita nih bang, ini kejadian udah kira-kira udah pada nutup jam 10 lewatan lah. Tempat gue nih biasa udah nutup yang jaganya kan. Nggak nyampe malam ya tempatnya? Nggak nyampe malam banget kan, yang tadi gue cerita jam 10. Dan nih gue masih berdua tuh bang, masih berdua. Jam berapa tuh? Ya jam 10-an lewat lah. Oke. Udah terus nih. Nah ya namanya si BJ ya sama gua kalau udah ngomongin masalah percintaan mau panjang curhat nih. Iya. Percintaan. Padahal dia udah nanya, aduh nih si ini jadi dateng gak sih? Ya udahlah, tapi ntar dulu lah, gue ditantan bang sama si Bang BJ nih. Si Bang Ngide ini nih, si Ngide banget ya. Udah nih curhat masalah percintaan segala macem. Udah nih terus. Nah terus kira-kira gue kurang ingat ya tepatnya, mungkin tapi jam 11-an ke atas deh kalau nggak salah. Itu masih belum ada yang datang tuh. Belum ada yang datang juga. Balik Nopal juga belum balik lagi. Masih berdua lah ya. Warung pojok nutup. Oke. Nutup nih. Dia nutup. Lo tahu apa yang terjadi bang? Kenapa tuh? Ya kan gue belum cerita.
Oh, Iya, sorry nih bang. Iya. Ngapain Lempeng gunanya ya? banget. Iya. Gue apa namanya? Gue hajar Lagi juga cerita nih orang. sorry bang. Gak apa-apa, Lagi lanjut. jaga percintaan segala macem. Tiba-tiba dari pojok sate bang. Heeh. Tapi itu kejadian nggak jelas sih, dalam artian cuman kayak bentuk orang kepala sama rambut panjang bang. Orang kepala sama rambut panjang. Ya, Bentuk orang apa bentuk kepala nih? bentuk kepala cuman badannya nggak gitu kelihatan. Oh. Nah, cuma gue baru ingat, kita udah dikasih kode sebenarnya. Sama? Ada bau lagi. Oh, ada bau. Ada bau lagi. Lu nyium Mati tuh lagi. berdua? Gue nyium berdua, cuman ya udahlah cuek lah, ya kan? Ya lah. Udah dah. Yang namanya percintaan, kalau gue sama BJ, gue udah berdua ngomongin gituan mah, kagak ada ujungnya dah. Udah Iya. lanjut nih. Set, kita ngeliat. Kenapa gue bisa ngomong itu bukan perasaan gue doang atau gimana? Gue juga takutnya itu perasaan gue doang ya, atau gimana? Masalahnya kita lagi cerita, itu kita bareng bang, nengoknya, set ke kiri kan, ke tempat sate kan. Gue ke kiri, kalau bang BJ ke arah kanannya dia kan, dia juga ngeliat begini, set. Dia juga ngeliat, itu bentuknya sama kayak apa yang gue lihat. Itu gelap tuh tempat satenya. Gelap, cuman kayak siluet, cuman ada cahaya di dekat sana, cuma kecil gitu. Jadi kelihatan gitu bentuknya siluet gitu. Oke. Itu kayak kepala, rambutnya panjang gitu bang. Oh. Iya, kayak lagi ngintip begini. Oh gitu ya, Bro? Iya, cuman pas kita udah begini, dia ngilang. Udah tuh, udah dikasih 2 kode. Ya yang namanya tetep bang, Batu tuh. kalian batu berdua. gua sama bang BJ. Apaan sih, paling gitu kan. Ngobrol lagi, so anak-anak juga paling ntar lagi juga mau datang kan, dikira kita kan. Ayo nih kita lanjut cerita. Nggak nyampe 5 menit, kira-kira cuma 3 menitan dah. Lo tau apa yang terjadi bang? Apa tuh? Dari pojok, kan penjuru nih, warung sate ujung nih, warkop yang tadi gue cerita kan paling ujung juga dia. Kejadian lagi bang. Apa tuh? Bayangin sih, lihat kayak ada yang ngintipin kita lagi ngobrol berdua. Kayak tadi tuh. Iya. Set. Dan ini juga kejadiannya sama. Samanya kenapa? Bareng gue sama BJ, sehati kali ya abis dengerin abis percintaan bagaimana. Iya. Set. Ngilang lagi bang. Nggak ada. 2 kali tuh? 2 kali. Lu bayangin. Terus? Iya. Udah nih. Cuman ya si Nopal atau apa kok pada kagak ada yang dateng ya. Ya udahlah. Tapi lu berdua tetap stay di Tetap situ? ngobrol, ya udahlah, cuek lah. Mungkin kita udah pada capek atau gimana kan mikirnya. Ini epic bang. Apa tuh? Bahasa gua tuh kayaknya. Iya bang, tuh biasa lu nonton gue suka nonton channel lo. Oh iya benar. Iya nggak? Bagus. Kalau kata abang, epicnya nih. Iya. Ya, ini. Emang lu Epic banget cinta. bang. Tapi ini epic bang. Lihat apa yang terjadi bang? Apa tuh? Diketawain bang. Tapi ada wujudnya? Nggak ada. Hanya suara. doang. Oke. Abis diketawain terus dia kayak gitu bang. Duh, Mungkin gara-gara kalau lu berdua ngomongin percintaan kali. percintaan terus ganteng kali gue berdua. Waduh. Waduh. Kurang naksir apa tuh setan Iya. berarti? Padahal mah cowok tuh gondrong. Iya. Kagak bang, kagak tahu lah. Pokoknya bentuknya kita badannya kayak nggak kelihatan gak sih bang, kayak orang Siluet-siluet gitu lah iya, ya. cuman kayak gitu. Itu udah ada wanginya segala macam di sut di Waduh, genit juga tuh setan ya. udah nyerah kita, Enggak. nyerah. Terus Pulang kita kabur. berdua, Nah. udah pulang. Ya udah, akhirnya juga kayaknya si Nopal sama itu juga udah nggak jelas kan. Nopal nggak balik, si Koyot sama si Ubung juga Nggak ada yang nyusul? nggak ada info lagi, udah cabut kita berdua. Nah bang, gua ada bonus buat lo bang. Wih, apa nih? Iya, Cerita ini gua nggak ngada-ngada. Tapi di sini kebetulan kejadiannya ngalamin gue sendiri. Nah tadi kan kita cabut nih. Iya. Cabut bubar Bubar, jalan bubar. kan, gue berdua nih. Ah. Nah, pas gue lagi arah jalan mau ke arah rumah gue ke Warpul ini kan nggak begitu jauh bang, Nah, tinggal lurus doang terus belok kanan. iya. Gue nyalain motor, gue duduk di atas motor, gue nyalain. Lu bawa motor tuh nongkrongnya? Bawa motor bang, bawa motor, gue mau jalan,
Set, udah nih, cabut ya, cabut. Biasalah gue sama BJ kan, CS kental biasa ceritanya. Cabut ya, iya. Ambil geleng-geleng berdua. Dan set. Gua nggak tahu ya bang, setahu gua kan BJ arah rumahnya beda tuh bang. Beda nih. Tapi pas gua naik motor bang, Enggak. itu gua ngerasa kayak ada yang ngikutin bang. Tapi bukan BJ? Bukan masalah itu bukan BJ apa enggak. Gue cuma ngerasa kan awalnya. Gue ngerasa, tapi gue kayaknya membener kayak ada yang ngikutin nih. Set, nggak lama belokan ke kanan nih ke arah rumah gue. Gue bingung, tapi kok BJ ngapain ngikutin gue sampai sini? Emang ada yang ketinggalan tuh apa koreknya lupa sama gue apa gimana kan? Udah tuh, gue berhenti dulu akhirnya. Set, gue penasaran juga bang, gue akhirnya berhenti. Set, Standarin motor tuh? standarin motor. Gue nengok ke belakang. Alamak, enak. Oh, lu lihat sesuatu di situ? Beuh. Lihat apa? Kalau diinget bang, wah gue gak bakal lupa bang. Bener. Nggak nih, ini gue serius bang. Iya. Ini gue serius. Apa? Lu sosok apa nih? Perempuan. Wujudnya sosoknya perempuan. Rambut panjang. Yang tadi kayak itu sih gue mikirnya entah gue karena sebelumnya sama BJ salah ngomong atau tapi feeling gue sih enggak. Tapi gue nggak tahu nih kenapa dia sampai bisa. Tapi gue yakin itu sosok yang sama. Oke. Soalnya kenapa? Waktu gue bilang gue itu siluet, itu rambutnya panjang kan. Dan itu bener bang. Gue ngeliat perempuan. Sosoknya sama? Iya, perempuan. Itu ada di, jadi pas gue standar mau belok kanan tuh di kanan ada rumah tuh bang. Iya. Dia di deket pagar tuh rumah. Dia berdiri, tapi palanya begini bang. Nunduk? Iya, tuh rambut tuh. Nah, Terus? sekarang logikanya aja, jam segitu, Ada perempuan? masa ada perempuan bang begokit jadi sorry. apa-apa. Begini bang, refleks bang. Ngapain? Gue refleks, itu kan tinggal belok kanan tuh, nggak jalur rumah gue. Gue naik lagi tuh motor, set, gue nyalain, brum, astagfirullahaladzim, pakai astagfirullahaladzim dulu lagi kan, astagfirullahaladzim, cabut gue ke rumah. Nyampe rumah? Nyampe, Masih Bang. sempet nyalain motor tapi lo ya? Ya mau gimana bang? Iya, daripada motor lu tinggal. Kaki mah lemes sebenarnya, lemes banget. Cuman ya udahlah, buka pagar. Untungnya biasanya rumah gue yang segitu digembok bang, pagarnya. Nah ini kebetulan kagak, gue juga nggak tahu kenapa. Di otak gue udah, udah, nggak tahu lah, udah nggak kepikiran lah. Gue masukin motor segala macam, masuk, assalamualaikum, udah mandi gue. Mungkin gue mikirnya kalau gue mandi atau gimana yang kayak gitu-gitu kagak mau ngikut lagi bener. Kali ya atau gimana, gue kurang paham juga sih. Jadi syok lo kesimpulannya gitu ya? Syok ngeliat abis ngeliat itu yang paling epic itu sih. Itu paling epic? Iya, udah gitu gue ngerasainnya sendiri lagi sialnya, kagak sama yang lain. Kalau sama yang lain kan yang sebelum-sebelumnya gue sama yang lain kan, kasarnya masih yang. Terus si BJ kayak, tadi gimana? Nggak ada BJ kejadian? Nggak ada. Ya udah, BJ mah udah pulang. Gue kira awalnya kan gue sujudnya nih si BJ ngapain ngikutin gue atau gimana kan? Iya benar. Gitu. Ya udah, pulang nih. Di rumah. Nah, setelah kejadian itu besoknya gue cerita sama anak-anak. Gue cerita, lo kan pada nggak datang, anak-anak lagi banyak tuh, lagi komplit. Biasalah gue keluar jam 6:30 lagi. Kayak nggak ada kapoknya orang ya, tetap nongkrong di tempat yang sama lagi. Udah dibegituin kan. Iya. Dan nih, gue cerita terus gue sama BJ juga ngalamin hal yang aneh. Terus yang epicnya lagi yang tadi gue ngalamin sendiri, gue cerita juga sama mereka. Dan nih kita sepakat. Udahnya. Pindah tongkrongan? Bukan bang. Oh bukan. Bubar bang. Bubar. Takutnya bubar kalau pindah. Ada yang satu menclek sini, mau menclek ke sono ya nggak. Udah pokoknya jam 10-an warung yang biasa kita nongkrong nutup, kita udahan nongkrongnya. Oh bubar, ikut bubar iya, juga? Jadi kayak bikin perjanjian sendiri aja. Cuman setelah itu emang gimana ya, sebenarnya sih ada lagi sih, maksudnya setelah lama tuh bang, akhirnya gue setelah perjanjian tuh lama tuh gue cuman gue perhatiin memang setelah kejadian itu memang kan kita nggak mungkin dong ngobrol-ngomong masalah itu ke luar kan, takutnya itu tempat
nggak ada yang mau nongkrong lagi Iya, atau benar. gimana, bener nggak? Keep silent di lulu Keep pada silent ya. aja, cuman dari kita ya udah dah nggak ada yang tahu tuh kalau Iya. nongkrong di atas jam 10 masih diisengin apa kagak tuh sama tuh sosok gitu. Nah, gue juga sempet bang. Wah, ada lagi nih. Nggak, ini cuman kayak, lu inget Mang Yanto? Ya, yang tadi refleksi. Iya. Gue sempet tuh sama anak-anak nanya ke mereka. Cuma ada satu yang bener-bener nanya frontal gitu. Si biasa, si ngide, si Bang BJ. BJ, ya, nanya dia. Mang Yanto, itu sebenarnya kemarin apaan sih, maksudnya kuntil anak atau gimana? Terus dia tuh tinggalnya di situ emang udah lama apa cuman kayak, kan kalau kata orang ada sosok yang cuman lewat doang. Cuman atau gimana? Kita nanya nih. Lo tau nggak Bang Yanto jawabnya apa? Apa tuh? Nggak jawab, senyum doang. Nyebelin banget. Nyebelin banget. Tuh teka-teki tuh sampai sekarang. Apa sekarang dijawab? Anak-anak nggak ada yang tahu itu sosok beneran emang penunggu di situ atau emang cuman warawiri doang atau gimana? Udah sih bang, kalau cerita dari gue gitu aja. Nah, Mang Yanto tadi tuh masih ada gitu. Mang Yanto waktu nggak lama itu kan yang pas kita nanya masih ada, cuman kalau sekarang kayaknya udah enggak deh bang. Udah nggak ada di Udah situ. nggak ada. Berarti nggak bisa dikonfirmasi lagi, Bang. Ya bahwa percuma itu apa bang, ya? kalau ditanya juga paling jawabnya gitu, senyum-senyum doang. Senyum doang. Iya. Wah, misteri itu, guys. Nah, jadi gitu wes cerita dari Bang Jody ini. Jadi mungkin karena mereka ini main jelangkung kali bang ya tadi ya. Awalnya iseng, jadi nggak jadi bang. Nggak Iya, tahu makanya. konsepnya kemana itu. Jadi apa yang kita nggak boleh ganggu itu jangan diganggu lah intinya gitu. Sotoynya gue sih gitu, ya kan? Iya. Kalau main jelangkung itu kita kan mengganggu makhluk-makhluk gitu, makhluk-makhluk gaib. Oke, terima kasih nih buat Bang Jody. Oke bang, sama-sama bang. Sudah datang bagian malam Siap. dan sudah cerita ke kita ke bagian malam. Iya, sama-sama. Semoga yang lain bisa Ya. terhibur dan ceritanya juga walaupun cerita mistis ya kan. Iya. Serem. Terima kasih juga buat kalian nih guys yang udah stay tune terus di channel ini di bagian malam. Jangan lupa di share, like and comment dan juga di subscribe channel kita bagian malam. Dan kalau ada dari kalian yang punya cerita-cerita mistis lainnya boleh di mention ke IG kami di @bagian malam di bawah ini bisa. Oke, see you next video.